Selanjutnya, Saudara 11 Bo kembali menjelaskan. Kapan 144.000 orang itu dimeterai? Apakah mereka dimeterai setelah masa kesengsaraan besar berakhir? Artinya, masa kesengsaraan besar telah berakhir. Kemudian, sebelum empat malaikat cherubim yang perkasa membinasakan bumi, mereka terlebih dahulu memberi meterai. Terlebih dahulu mengonfirmasi. Jangan buru-buru membinasakan. Terlebih dahulu pastikan orang-orang yang diselamatkan. Sejak zaman para rasul yang pertama, Mereka sebenarnya sudah lama dimeterai. dan juga dikonfirmasi bahwa mereka telah diselamatkan. Diberi meterai. Lalu, setelah proses pengukuhan mereka selesai, dan mereka dikonfirmasi menjadi milik surga, maka mereka diangkat ke surga, atau dibangkitkan ke surga. Inilah 144.000 orang tersebut. Lalu setelah itu, siapa lagi yang ada? Ada pula sekelompok besar orang. Kelompok besar ini jumlahnya bahkan bisa mencapai lebih dari 2 miliar jiwa. Kelompok besar ini juga melewati masa kesengsaraan besar. Di tengah masa kesengsaraan besar. Di berbagai penderitaan. Mereka sisha kepada Bapa Surgawi dan Tuhan. Jadi, meskipun mereka bukan bagian dari 144.000 orang, yang demikian kudus, mereka tetap menjadi umat kerajaan surga. Artinya, 144.000 orang yang dimeterai, telah dikonfirmasi tidak hanya memperoleh hidup yang kekal, tetapi juga sangat mulia dan penuh kemuliaan. Mereka akan menjadi raja dan imam bagi Allah dan anak domba. Setelah itu dikonfirmasi, kemudian, segera sesudahnya, kelompok orang yang melewati masa kesengsaraan besar, kelompok orang yang menolak menerima tanda binatang, juga dikonfirmasi dan diangkat ke surga. Barulah setelah itu bumi dimusnahkan. Yaitu ketika malaikat-malaikat itu menahan angin dari keempat penjuru bumi. Artinya, bumi belum segera dimusnahkan. Harus menunggu hingga proses pemberian meterai selesai. Sampai seluruh 144.000 orang itu lengkap jumlahnya dan diangkat ke surga. Kemudian, lagi-lagi ada sekelompok besar orang yang melewati masa kesengsaraan besar. Mereka terlebih dahulu dibawa ke lautan kaka. Baru setelah itu bumi dimusnahkan. Dan murka besar diturunkan ke dunia ini. Sama seperti pada zaman air bah dulu. Sebelum air bah datang, Nuh beserta keluarganya yang 8 orang lebih dulu masuk ke dalam bahtera. Kemudian semua binatang pun masuk ke dalam bahtera. Baru setelah itu, Tuhan menunggu 7 hari lalu membinasakan bumi. Agar orang-orang benar, yang telah ditentukan untuk memperoleh hidup yang kekal, yaitu Nuh yang benar itu, tidak ikut binasa. Oleh karena itu, lebih dulu mereka dibawa masuk ke dalam bahtera. Baru kemudian bumi dimusnahkan. Prinsip yang sama berlaku di sini. 4 malaikat perkasa menahan angin dari keempat penjuru bumi. tidak membinasakan bumi. Artinya, terlebih dahulu orang-orang benar dimeterai. Demikianlah penjelasannya. Orang-orang yang dimeterai adalah orang-orang yang mulia. Mereka adalah orang-orang benar, yang akan menjadi raja dan imam. Dan juga ada sekelompok besar orang. Kelompok besar ini adalah mereka yang melewati masa kesengsaraan besar. Mereka inilah yang menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba. Tentu saja, 144.000 orang itu juga menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba. Namun kelompok besar ini, Mereka adalah orang-orang yang kelak akan memperoleh hidup kekal di bumi yang baru. mengenai hal ini, marilah kita membaca ayat tentang 144.000 orang tersebut. Kemudian kita baca lagi di sini yang mengatakan setelah itu. Aku melihat suatu kumpulan besar orang yang tak seorang pun dapat menghitung jumlahnya. Kelompok besar ini bukanlah 144.000 orang. Mereka juga adalah umat Israel rohani. Namun mereka bukanlah kelompok yang dihususkan bagi Allah dan anak domba. Kelompok besar ini dipersembahkan bagi Israel. Menurut saudara 11 Bo di sini, jumlah mereka tidak terhitung. Mereka berasal dari segala bangsa, Segala suku, segala kaum, dan segala bahasa. mereka berdiri di hadapan tahta dan anak domba, mengenakan jubah putih. Dan memegang daun palem di tangan mereka. Berserulah dengan suara nyaring, pujian bagi penebusan dan kasih karunia diberikan kepada Allah yang duduk di atas tahta. Dan juga diberikan kepada anak domba itu. Mereka menyanyikan lagu ini mungkin karena saudara Sipor telah mengutus ajaran tersebut, atau mungkin juga tidak. Nyanyian ini memuji Tuhan kita yang berdaulat. Bagaimanapun juga, meskipun mereka adalah anak-anak dari tetangga saudara Sipor, namun hal ini juga berasal dari roh yang diberikan oleh Tuhan. Hanya melalui mereka memperoleh hidup yang kekal. Mereka mempersembahkan pujian kepada Bapa Surgawi dan Tuhan dengan daun palem. Dengan demikian, mereka akan melayani Allah siang dan malam. Bukan begitu. Mereka bukanlah 144.000 orang tersebut, namun mereka juga termasuk dalam pelayanan kepada Allah. Hanya saja, mereka tidak memiliki jabatan sebagai raja dan imam. Ya, inilah 144.000 orang itu. Di luar 144.000 orang tersebut, terdapat jumlah yang jauh lebih banyak lagi. Mereka kira-kira berjumlah sepertiga dari umat manusia, yaitu umat manusia masa kini. Apakah kelompok besar ini termasuk Abraham? Tidak termasuk, karena Abraham tidak melewati masa kesengsaraan besar. Abraham dibangkitkan 1000 tahun sebelumnya. Kelompok besar ini adalah orang-orang dari zaman ini, yang berasal dari segala bangsa, suku, dan kaum. Mereka inilah yang dipelihara oleh saudara-saudari surgawi. Melalui pelayanan saudara-saudari surgawi tersebut, memberikan kemuliaan kepada Bapa. Amin.